Halo Sobat Fatan yang cerdas, kita kembali lagi di Fatan Daniswara Channel, channel edukasi yang membantu meraih prestasi. Kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 pembelajaran kedua. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran. Sobat Fatan, sekarang perhatikan tayangan berikut. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini, Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT RI. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud tari tunggal? Sekarang bacalah bacaan berikut ini. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, di antaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud dengan tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Bacalah dengan cermat teks non-fiksi di atas bersama teman sekelas. Selanjutnya, diskusikanlah informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Tuliskan gagasan utama tiap paragraf pada tabel berikut. Jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Somantri. Masih banyak contoh tari tunggal lainnya. Perhatikan gambar tari merak berikut. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada bentuk tari tunggal? Apa nama karya tarinya? Berikut beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja, batas usia 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori yang manakah Dayu? Mengapa demikian? Diskusikan bersama teman satu kelompok belajarmu. Tuliskan pada bukumu.
Demikianlah pembelajaran hari ini Sobat Fatan semua. Marilah kita tutup dengan doa, semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan badan, menjaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Salam sukses.